Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami selama 20 menit ke depan akan menjelaskan materi anggaran biaya penjualan untuk memenuhi tugas penganggaran perusahaan. Semoga materi yang kami berikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Vera Kusuma Astuti dengan NIM 182000483L yang akan menjelaskan pendekatan penentuan anggaran biaya penjualan dan yang termasuk ke dalam biaya anggaran penjualan. Lalu, Aulia Owasewiono dengan NIM 182000491L yang akan menjelaskan materi pengertian anggaran biaya penjualan dan tugas serta wewenang setiap departemen. Lalu, ada saya sendiri, Niken Puspitaningrum dengan NIM 182000493L yang akan menjelaskan faktor yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran biaya penjualan, proses penyusunan anggaran, dan contoh soal. Biaya penjualan. Anggaran biaya penjualan anggaran yang merencanakan lebih terperinci tentang biaya-biaya penjualan yang terjadi serta terdapat di lingkungan bagian penjualan serta bagian-bagian lain yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh bagian penjualan, yang di dalamnya meliputi rencana tentang jenis biaya penjualan, jumlah biaya penjualan, dan waktu yang biaya penjualan tersebut terjadi, dan dibebankan masing-masing dikaitkan dengan tempat atau departemen di mana biaya penjualan tersebut terjadi. Ketahui jika perusahaan membagi bagian penjualan menjadi beberapa bagian atau departemen, maka rencana tentang biaya penjualan dari masing-masing bagian tersebut juga harus dirinci dan dipisahkan secara jelas. Beberapa bagian departemen yang bisa digunakan perusahaan antara lain: yang pertama bagian promosi, yang kedua bagian transaksi, yang ketiga bagian ekspedisi, yang keempat bagian purna jual, dan yang kelima bagian pengembangan dan penelitian pasar. Yang pertama, bagian promosi. Tugas bertanggung jawab atas kegiatan promosi pemasaran, menerima dan memahami setiap keluhan pelanggan, membuat rencana customer visit dan customer call untuk periode tertentu. Wewenangnya menetapkan cara mempromosikan barang ke pelanggan. Yang kedua, bagian transaksi. Tugasnya meliputi yang pertama membuat faktur penjualan, yang kedua mencatat orderan yang diterima dari pesanan, yang ketiga membawa dokumen order penjualan ke bagian otorisasi kredit. Sedangkan wewenangnya yang pertama memverifikasikan order langganan mencakup data pelanggan secara lengkap, yang kedua mengotorisasikan pengembalian barang oleh pelanggan dengan cara membuat memo kredit. Yang ketiga, bagian ekspedisi. Tugasnya meliputi menyerahkan barang yang dipesan sesuai dengan mutu, kuantitas, spesifikasinya sesuai dengan yang tercantum dalam tembusan faktur penjualan, kartu kredit yang diterima dari penjual. Sedangkan wewenangnya itu sendiri yaitu mengotorisasikan dalam pembuatan nota pengiriman. Yang keempat, bagian purna jual. Tugasnya ada 5. Yang pertama, mengkoordinir penjualan agar memenuhi target. Yang kedua, menyusun rencana penjualan. Yang ketiga, mengikuti dan menganalisa perkembangan pasar. Yang keempat, menganalisa laporan penjualan dan mengadakan evaluasi. Yang kelima, memberikan saran dalam rangka peningkatan penjualan. Sedangkan wewenang itu sendiri yaitu memberikan kebijakan-kebijakan atas rencana penjualan.
Yang kelima, bagian pengembangan dan penelitian pasar. Tugasnya untuk mengetahui seberapa besar kekuatan para pesaing usaha yang akan dihadapi oleh pebisnis. Yang kedua, mencari informasi mengenai harga, kuantitas, kualitas barang. Dan wewenangnya itu sendiri yaitu menentukan para pesaing sehingga mengetahui kelemahan, kelebihan guna mendapatkan keuntungan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendekatan penentuan anggaran biaya penjualan. Untuk menentukan berapa besarnya anggaran biaya penjualan pada suatu periode dapat digunakan beberapa pendekatan. Yang pertama, persentase tertentu dari penjualan. Dalam pendekatan ini, besarnya biaya penjualan ditentukan berdasarkan persentase tertentu dari total penjualan. Penentuan besarnya persentase tersebut sangat tergantung pada keputusan manajemen kas yang tersedia dan biaya penjualan pada periode sebelumnya. Yang kedua, jumlah tertentu untuk setiap unit penjualan. Dalam pendekatan ini, setiap produk dibebani sejumlah tertentu yang jumlahnya tidak sama untuk produk yang berbeda. Yang ketiga, berdasarkan keuntungan periode sebelumnya. Besarnya anggaran biaya penjualan periode Y tergantung pada keuntungan yang diperoleh pada periode sebelumnya. Yang keempat, berdasarkan return on investment atau ROI adalah suatu tingkat pengambilan investasi, yakni seberapa besar keuntungan yang diperoleh dari penanam investasi. ROI sama dengan laba investasi. Bila ROI periode sebelumnya lebih besar, maka biaya penjualan yang dianggarkan akan relatif besar. Pendekatan yang terakhir ialah berdasarkan tingkat persaingan. Bila persaingan usaha dirasa relatif ketat, maka biaya penjualan pada periode yang akan datang dianggarkan lebih besar. Yang termasuk dalam biaya anggaran penjualan yaitu sebagai berikut. Biaya untuk para salesman, supervisor, dan tenaga penjual lainnya. Selanjutnya ada biaya pengangkutan dan biaya perjalanan, ada dua, yaitu terdiri dari biaya transportasi dan biaya konsumsi. Selanjutnya ada biaya iklan dan promosi, gaji tenaga pemasaran, dan penyusutan alat-alat distribusi. Selanjutnya ada biaya administrasi penjualan, biaya asuransi, dan lain-lain. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor yang harus diperhatikan dalam penyusunan anggaran penjualan. Yang pertama, anggaran penjualan yang secara tidak langsung akan mempengaruhi besar kecilnya biaya penjualan. Semakin besar dan luas targetnya, maka tentunya akan membutuhkan biaya penjualan yang juga semakin besar. Lalu yang kedua, berbagai standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan yang berhubungan dengan biaya penjualan serta biaya administrasi dan umum seperti standar pemakaian, standar pemakaian listrik, dan seterusnya. Lalu yang ketiga, adanya sistem pembayaran gaji dan upah yang digunakan perusahaan. Apakah perusahaan menggunakan gaji pengupahan yang bersifat tetap atau bersifat variabel berdasarkan jam kerja, dan seterusnya. Lalu yang keempat, adanya metode penyusunan aktiva tetap yang digunakan oleh perusahaan. Umumnya, metode yang digunakan untuk mengetahui adalah metode garis lurus. Lalu yang kelima, metode alokasi biaya yang digunakan oleh perusahaan untuk mengalokasikan biaya yang semula merupakan biaya bersama yang kemudian menjadi beberapa kelompok biaya yang sesuai dengan posnya. Selanjutnya adalah proses penyusunan anggaran. Yang pertama, biaya tetap. Untuk biaya-biaya yang sifatnya tetap seperti penyusutan, gaji karyawan, dan lain-lain, maka penentuan periode yang akan datang didasarkan pada periode sebelumnya. Lalu yang kedua adalah biaya bersifat variabel, seperti kertas, alat tulis, perlengkapan habis pakai, dan sebagainya. Maka, penentuan biaya pada periode yang akan datang didasarkan pada tarif tersebut pada waktu yang sebelumnya. Berbeda halnya dengan biaya tetap.
Biaya variabel memerlukan penyesuaian karena perubahan harga yang terjadi di pasar. Lalu yang ketiga adalah biaya semi variabel. Biaya semi variabel seperti pemeliharaan gudang, maka penentuan biaya pada periode yang akan datang didasarkan pada analisis terhadap biaya tersebut. Sebagian yang bersifat variabel akan ditentukan berdasarkan tarif tersebut. Lalu kita beralih ke contoh soal. Pada tahun 2019, penjualan pada triwulan pertama sebesar 25%, triwulan kedua sebesar 20%, triwulan ketiga sebesar 35%, dan triwulan keempat sebesar 30%. Dengan total penjualan 150 juta rupiah. Sedangkan besarnya setiap biaya proporsinya ditetapkan sama dengan tahun sebelumnya. Di sini dapat kita lihat bahwa biaya penjualan pada tahun 2018 meliputi biaya promosi dengan proporsi sebesar 40%, biaya komisi dengan proporsi sebesar 10%, biaya gaji dan pegawai sebesar 15%, biaya transport dengan proporsi sebesar 20%, dan biaya lainnya dengan proporsi sebesar 15%. Anggaran biaya penjualan sama dengan 35% dikali 150 juta rupiah sama dengan 52.500.000 rupiah. Anggaran biaya penjualan per triwulan. Pada triwulan pertama sama dengan 25% dikali 52.500.000 rupiah sama dengan 13.125.000 rupiah. Pada triwulan kedua, 20% dikali 52.500 sama dengan 10.500.000 rupiah. Pada triwulan ketiga, 35% dikali 52.500 sama dengan 18.375.000 rupiah. Lalu pada triwulan keempat, 30% dikali 52.500 sama dengan 15.750.000 rupiah. Selanjutnya, rincian anggaran triwulan pertama. Biaya promosi dengan proporsi sebesar 40% dikali 13.125.000 rupiah sama dengan 5.250.000. Lalu, pada biaya komisi dengan proporsi sebesar 10% dikali 13.125.000 rupiah sama dengan 1.315.500 rupiah. Lalu, pada biaya gaji pegawai dengan proporsi sebesar 15% dikali 13.125.000 rupiah sama dengan 1.968.000 rupiah. Lalu, pada biaya transport dengan proporsi sebesar 20% dikali 13.125.000 rupiah sama dengan 2.625.000 rupiah. Lalu, pada biaya lain-lain dengan proporsi sebesar 15% dikali 13.125.000 rupiah sama dengan 1.968.000 rupiah. Rincian anggaran triwulan kedua. Pada biaya promosi dengan proporsi sebesar 40% dikali 10.500 sama dengan 4.200.000 rupiah. Lalu pada biaya komisi dengan proporsi sebesar 10% dikali 10.500 sama dengan 1.050.000 rupiah. Pada gaji pegawai dengan proporsi sebesar 15% dikali 10.500 sama dengan 1.575.000 rupiah. Lalu, pada biaya transport dengan proporsi sebesar 20% dikali 10.500 sama dengan 2.100.000 rupiah. Lalu, pada biaya lain-lain dengan proporsi sebesar 15% dikali 10.500 sama dengan 1.575.000 rupiah. Rincian anggaran triwulan ketiga. Biaya promosi dengan proporsi sebesar 40% dikali 18.375.000 rupiah sama dengan 7.350.000 rupiah. Lalu, pada biaya komisi
dengan proporsi sebesar 10% dikali Rp18.375.000 sama dengan Rp1.837.500. Lalu, pada biaya gaji pegawai dengan proporsi sebesar 15% dikali Rp18.375.000 sama dengan Rp2.756.250. Lalu, pada biaya transport dengan proporsi sebesar 20% dikali Rp18.375.000 sama dengan Rp3.675.000. Lalu pada biaya lain-lain sama dengan 15% dikali Rp18.375.000 sama dengan Rp2.756.250. Rincian anggaran triwulan keempat. Pada biaya komisi dengan proporsi sebesar 40% dikali Rp15.750 sama dengan Rp6.300.000. Lalu, pada biaya komisi dengan proporsi sebesar 10% dikali Rp15.750.000 sama dengan Rp1.575.000. Pada gaji pegawai dengan proporsi sebesar 15% dikali Rp15.750.000 sama dengan Rp2.362.000. Lalu pada biaya transport dengan proporsi sebesar 20% dikali Rp15.750.000 sama dengan Rp3.150.000. Lalu pada biaya lain-lain dengan proporsi sebesar 15% dikali Rp15.750.000 sama dengan Rp2.365.500. Dari data-data tersebut dapat kita buat tabel seperti di bawah ini. Anggaran biaya penjualan pada tahun 2019. Yang pertama, biaya promosi. Pada triwulan pertama sebesar 5.250.000, triwulan kedua sebesar 4.200.000, triwulan ketiga sebesar 7.350.000, triwulan keempat sebesar 6.300.000 dengan jumlah Rp23.100.000. Lalu, pada biaya komisi, triwulan pertama Rp1.312.500, triwulan kedua Rp1.050.000, triwulan ketiga Rp1.837.500, triwulan keempat Rp1.575.000 dengan jumlah Rp5.775.000. Lalu, pada gaji pegawai, pada triwulan pertama sebesar Rp1.968.750, triwulan kedua sebesar Rp1.575.000, triwulan ketiga sebesar Rp2.756.250, triwulan keempat Rp2.362.500 dengan jumlah Rp8.662.500. Lalu, pada biaya transportasi triwulan pertama dengan jumlah Rp2.625.000, triwulan kedua Rp2.100.000, triwulan ketiga Rp3.675.000, triwulan keempat Rp3.150.000 dengan jumlah Rp11.550.000. Lalu biaya lain-lain triwulan pertama sebesar Rp1.968.750, triwulan kedua Rp1.575.000, triwulan ketiga sebesar Rp2.756.250, triwulan keempat Rp2.362.500 dengan jumlah sebesar Rp8.662.500. Lalu jumlahnya pada triwulan pertama
berjumlah 13.125.000 pada triwulan ketiga dengan total jumlah 10.500.000, triwulan ketiga sebesar 18.375.000, lalu pada triwulan keempat dengan total jumlah 15.750.000, lalu jumlah total adalah Rp57.750.000. Berikut ini daftar pustaka sebagai referensi kami untuk menulis materi kali ini. Yang pertama, Wira 2019 Anggaran Biaya Penjualan diakses pada 31 Oktober 2021. Yang kedua, Indrata 2019 Anggaran Perusahaan, Anggaran Biaya Penjualan serta Administrasi dan Umum diakses pada tanggal 4 November 2021. Lalu ada Andri Arifa, RSEAK, dan Sri Rahayu 2013 Penyusunan Anggaran Perusahaan Geraha Ilmu. Demikianlah materi yang kami bawakan. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.